Saudara terkasih, saya menangkap bahwa Injil hari ini ingin mengungkapkan pada kita bahwa ada tanda-tanda zaman bahwa kerajaan Allah sudah datang gitu. Tapi orang nggak mau tahu, gitu ya. Padahal kalau mereka sudah tahu, musim aja mereka tahu. Ini musim hujan, musim panas, gitu, mereka tahu. Tapi ini benar-benar kerajaan Allah datang dengan segala pewartaan dan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka pada zaman itu tidak mau tahu. Cuma itu kurang lebih gambarannya. Dan mereka selalu salah kaprah gitu ya. Ternyata kan sebenarnya kan Yesus datang membawa damai ya. Yesus bilang enggak, bawa api aku. Kalau yang bacaan yang kemarin, kalau kita tiap hari baca bacaan harian semacam itu, enggak seperti itu. Ada terjadi pertentangan enggak di dunia ini? Ada, bahkan di keluarga kita. Jadi pikiran-pikiran manusia kan selalu pengennya damai gitu ya. Damai kan harus diusahakan, ngerti ya? Jadi gitu ya, perlu diusahakan supaya damai itu. Misalnya damai, kalau ketidakadilan ada yang damai nggak? Ya kan nggak bisa gitu. Nah, kita diajak untuk melihat tanda-tanda itu. Misalnya kalau kita tidak adil sama orang, apakah damai? Ya nggak bakal damai. Kalau kita egois sama orang, apakah kita damai? Kan enggak. Itu logis menurut saya. Jadi semacam kayak gini, seolah misalnya gini ya, kenapa sih penduduk Indonesia tuh yang pemilu gitu ya, IQ-nya 98 gitu? Kan ada zaman, ya kan? Pasti ada penyebabnya kan? Ada stunting lagi, ada human trafficking, gitu ya. Jadi itu yang penyebabnya apa? Ya kemiskinan. Ya, jadi tanda-tanda itu, tanda itu disurvei, bukan masalah survei masalah apa, tapi masalah bagaimana tuh kondisi masyarakat kita, gitu. Kan kita selalu bilangnya mengapa begitu, ya harus cari persoalan mendasarnya gitu, menurut saya. Jadi jelas ya. Jadi kalau di perusahaan juga sama, jangan kenapa begitu. Ya cari persoalan mendasarnya apa, selesaikan, cari solusi. Misalnya hawa panas nih, ya, yang karena kita menyumbang itu semua. AC-nya dingin-dingin, ya nggak, di rumah dingin, di kantor dingin, sampai tangannya sampai perut semua tuh ya, apalagi yang lansia-lansia atau yang muda itu ya, nggak punya daging lagi, apalagi kurus gitu ya, udah susah gitu. Kita menyumbang itu gitu, ya. Beriman kan bukan hanya sekedar ngomong Tuhan juga, beribadah, tapi apa, perilaku kita harus terwujud juga dalam perilaku kita. Tuhan menghendaki itu. Kita tanya, oleh karena kita bertanya, tanda zaman sudah jelas, tapi kita mau ngapain tuh datang? Untuk apa saya hidup sebagai orang beriman Katolik misalnya di hidup di dunia ini, zaman sekarang? Kita kasihan nanti anak cucu kita gitu, logikanya kan gitu ya. Benar-benar kemarin tuh saya dengar macam-macam tentang negara kita dan pemerintah tuh, saya pikir, waduh, kalau sebenarnya kan persoalan tata kelola misalnya kayak gitu, ya udah, tata kelolanya dibiar selesai, nggak usah yang lain-lain gitu. Malah dia diam aja bisa tercapai tuh apa yang menjadi target gitu. Padahal Tuhan tuh begitu dahsyat tuh yang memberikan karunia pada kita. Dan saya bilang begitu pada diri kita, pada negara kita, pada perusahaan kita, pada semua. Iya, dikatakan dengan sangat jelas dalam dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, mengatakan gini, satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai kita semua. Jadi Roh Kudus itu yang menjiwai kita kalau zaman sekarang ini ya, dari zaman Yesus kan ada di sisi kanan Allah Bapa tentu. Ya, Roh Kudus yang menjiwai kita, itu memberikan inspirasi. Selalu ada jalan-jalan baru. Oleh karena itu, kalau ada tanda-tanda zaman yang mengagetkan, misalnya perang begini, ada jalan-jalan baru, ada jalan. Ya, gitu ya. Bagi contoh gitu, kalau kita sakit juga ada jalannya. Mulai sekarang hidupnya bersih dan sehat, kita siapin.
ekologinya kita ini kan, lingkungan kita, ya, mulai jalan kaki, nggak naik mobil semua, mobilnya pakai solar yang murah, yang mungkin yang bisa mau cari yang murah, kan crazy kita. Itu bukan orang Katolik ya menurut saya. Ya, ngerti maksud saya? Kita maunya hidupnya bersubsidi, ada bansos, ada diskon. Ya nggak gitulah. Hidup ini perjuangan kan tadi katakan. Aku mau melempar api ke dunia untuk supaya kita memang hidupnya harus berjuang, nggak bisa kita main leher-leher di atas penderitaan orang lain, kan nggak bisa juga. Kita bekerja sama untuk kerja keras di dunia ini. Ngerti ya? Jadi jangan kita mau menang sendiri itu jangan. Jadi nggak sesuai dengan Allah meraja mengatasi semua, berarti kita yang meraja, bukannya Allah yang meraja, bukan Roh Kudus yang meraja seperti itu. Ya jadi semua ada jalan keluar. Carilah jalan-jalan baru itu bagi orang Katolik. Mau bisnis apapun mentok ya cari jalan baru. Mau sekolah mentok, mau cari jalan baru. Banyak jalan-jalan disediakan Tuhan sebenarnya. Cuman kita nggak melihatnya karena kita tadi pokoknya maunya begini aja. Saya nggak gitu. Di dunia ini harus ya sedikit dialog ya. Saya maunya begini, nggak bisa ternyata. Saya mau jadi ini, nggak bisa juga. Saya jadi yang lain. Tapi jadi tetap benar-benar menjadi seperti itu. Karena Tuhan menghendaki kita, memberi inspirasi kepada kita. Kalau kita mengatakan Allah itu mengatasi segala, menyertai kita dan semuanya. Ya kalau kita sendirian ya bingung. Sikap gereja gimana, komunitas kita gimana, keluarga kita gimana, dan pribadi-pribadi gimana menghadapi seperti ini. Ya, itu kalau Paus dia ngomong jangan buang-buang makanan, tapi kita nyimpen makanan di kulkas banyak-banyak, ya kan? Baju kita juga banyak-banyak. Ngerti maksud saya? Kadang-kadang gitu. Jadi apakah itu? Kita ada tanda ada stunting gitu ya. Stunting itu sangat mengerikan, membuat anak-anak kita nggak punya masa depan gitu. Jadi kata nanti, oh anak saya kan udah pinter, yang lain kan stunting terserah gitu. Dan bisa juga. Yuk kita hidup bersama-sama kok di dunia ini. Yuk kalau banyak orang bodoh di dunia ini, Anda dibunuh pasti. Dan logika kita aja berpikir gitu ya. Kadang-kadang futuristik, kalau kan nonton film futuristik itu senang tuh. Kan pikir-pikir, oh saya jadi tertipu. Jadi katanya damai, enggak. Oh enggak kena saya punya pengalaman banyak. Ya enggak, pengalaman nanti kan udah macam-macam gitu. Ngerti maksud saya? Enggak ada yang abadi gitu. Makanya mereka kita harus melihat tadi ada zaman, tetapi jangan takut bahwa Allah menyertai kita, memberi inspirasi, memberi jalan-jalan baru. Jadi jangan dihadap bahwa orang Katolik hidupnya tenang-tenang aja, kata bohong itu hanya candu. Ya jangan mau hidup seperti itu. Jangan mau dianggap gampang. Oh gampang, kamu ini KKN saya jadi. Enggak gitu. Itu enggak akan pernah kekal itu. Kalau kita dapatnya gampang ya buat hilangnya gampang. Jadi logika gitu harus beriman kita seperti itu. Tadi saya ingin mengajak Anda benar-benar real. Beriman itu sangat real, bukan hanya ngawang-ngawang. Saya nggak mau kasih candu pada Anda. Apa yang nggak Katolik ya begitu. Memang ada dia. Bayangin kita harus berjuang melawan stunting, human trafficking itu berat banget. Misalnya melawan ketidakadilan itu nggak gampang. Kita bisa kena juga, disikat orang macam-macam bisa gitu. Ya banyak. Ini nggak gampang maksud saya, tapi kita jangan takut gitu. Sebagai orang beriman Katolik pasti ada jalan-jalan keluar seperti itu. Kita tetap berjuang untuk demi siapa? Demi anak-anak kita, cucu-cucu kita sebenarnya. Semoga itu yang menjadi. Jadi jangan jorong-jorong, tapi berpikir tapi kita harus sadar bahwa kita ada situasi seperti itu dan kita bisa mengatasi itu kan, mengatasi semuanya dalam Tuhan. Punya coba-coba dalam diri kita sendiri apapun. Oleh karena itu kita kembali untuk ke gereja, untuk misa, untuk apa ya, untuk menimba kekuatan dari Tuhan, menimba inspirasi
punya teman-teman banyak ini ya untuk bersama-sama bahu-membahu untuk mengentaskan apapun itu seperti itu. Dan kita bisa. Jangan lupa gereja kita gereja Katolik, gereja apa? Kalau syahadat gereja yang satu, kudus, Katolik, apostol yang satu itu. Kadang-kadang lupa. Kalau saya berjuang sendiri, saya tanpa Tuhan, tanpa apa, mengalami apa? Enggak, you not alone. Tuhan menyertai, tadi katakan dalam Efesus tadi sangat jelas. Tapi kita dengan bantuan Roh Kudus kita bisa tahu tanda zaman. Bisnis saja kelihatan loh. Kalau saya bisa kelihatan, nggak ngerti ya kalau orang pebisnis atau karyawan itu kelihatan. Kita harus change harus. Dan bisa gini terus. Dia punya fase-fase hidup cuma hanya segini tuh gitu. Jadi jangan long term, tak ada long term. Jelas. Mengapa Ardas KAJ juga nggak pernah sampai 30 tahun nggak mikir gitu, saya 5 tahun aja udah cepet berubah tuh, susah nge-grabs gitu, karena tanda zaman. Ini sama juga bisa untuk hidup kita dan lain sebagainya. Ya kita tata dengan sangat baik dengan inspirasi Roh Kudus, kita mencari jalan-jalan baru. Jangan jalan-jalan lama, ya. Jalan-jalan lama nggak berlaku. Jalan-jalan baru artinya supaya ada terobosan-terobosan sehingga kita bisa mengatasi tadi hambatan-hambatan, batasan-batasan, belenggu-belenggu kita bisa merdeka seperti itu. Semoga ada kata-kata berjuang terus berubah rambutnya putih seperti saya ya, mengkantar-kantar ya, karena Allah meraja dan diri ke dalam Roh Kudusnya sehingga kita bisa dapat inspirasi baru ini dan sebagainya. Anak muda ya, lanjutkan perjuangan menatap masa depan dengan penuh harapan, karena Allah menyertai kita sampai akhir zaman itu dalam rohnya tuh pasti zaman sekarang ini yang bisa membantu Anda, memberi inspirasi dan lain sebagainya. Kembalilah kepada Tuhan. Tiap hari saya berharap 5 menit hening gitu ya, supaya rasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin.